Sumber akidah kita manhajus salaf ya. Adapun ini manhaj al-mutakallimin. Mutakallimin maksudnya apa? Ahlul kalam. Ahlul kalam maksudnya kalam itu maksudnya adalah ilmu filsafat, dan ada buku karangan kalau enggak salah judulnya Zammul Kalam, apakah Ibnu Jauzi atau yang lainnya. Celaan terhadap ilmu kalam, yaitu ilmu filsafat. Bagaimana Imam Syafi'i sangat anti dengan ilmu kalam. Kata Imam Syafi'i, hukmu li ahlil kalam an yujradu bin ni'al atau yujladu bil jaridah. Sungguhnya hukumku bagi orang yang belajar ilmu filsafat dipukul dengan pelepah korma ya. Kenapa? Karena dia akan belajar apa kata Aristoteles, apa kata Platon, apa kata Sokrates, kemudian bicara tentang Tuhan. Ya, ente Al-Quran dan Sunnah selesai, para salaf lebih ngerti, mereka bahagia, mereka masuk dengan ngapain, ente percaya Tuhan dengan jalan-jalan mereka. Dan ini Ahlul Kalam sudah kita sebutkan asalnya dari siapa? Ja'ad bin Dirham atau dari Jahm bin Safwan? Al-Jahm bin Safwan. Kemudian Jahm bin Safwan mewariskannya kepada banyak orang ya, di antaranya kepada Al-Kullabiyah, kemudian apa? Al-Mu'tazilah, kemudian apa? Al-Asy'ariyah, kemudian Al-Maturidiyah. Apa yang diwariskan oleh Jahm bin Safwan? Dijelaskan oleh bin Safwan adalah dalilul a'rad. Dalil apa? A'rad. Karena ini semua kelompok-kelompok ini meyakini dalil a'rad untuk menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tahukah Anda dari mana Jahm bin Safwan mengambil dalil a'rad? Jahm bin Safwan sudah terkumpul dalam dirinya banyak sekali. Namun di antaranya ternyata dalil a'rad ini diambil dari Plato dan Aristoteles ya. Dari Plato dan Aristoteles ya. Plato dalam bukunya judulnya The Laws of Plato. Antum bisa buka ya, kalau bahasa Arabnya judulnya Al-Qanun. Yaitu pada book 10 yaitu bab 10. Saya tadi download bahasa Inggrisnya ya. Saya membaca ternyata saya tidak mengerti. Jadi saya baca Arabnya saja, bahasa Arabnya. Bahasa Arabnya ada ya. Intinya dia mengatakan, Plato ini hidup sebelum Masehi. Beliau berkata, ya, dan dia bukan agama Nasrani, bukan agama Yahudi, agama Yunani, agama sendiri. Dia berbicara tentang Tuhan. Dia berkata, bagaimana menetapkan adanya Tuhan? Dia bilang kita lihat ada gerak dan diam. Gerak dan diam menunjukkan itu makhluk. Maka suatu yang gerak dan diam tidak mungkin dia bergerak kecuali digerakkan oleh suatu yang lain. Dan suatu yang lain ini juga tidak bergerak kecuali digerakkan oleh suatu yang lain. Sampai pada penghujung yang merupakan sumber penggerak pertama dan dia tidak boleh bergerak. Dia harus statis. Sama enggak dengan dalil a'rad? Sama persis. Dia bilang penggerak awal harus statis dan itu benar-benar dalil apa? A'rad. Tidak boleh ada perubahan. Ya. Tidak, dia mengatakan la yajuzu lahu mahall ayakuna mahallan litaghayyur. Kata dia tidak boleh penggerak pertama itu tidak boleh menerima perubahan. Dia adalah Tuhan. Ya, gimana Tuhan begitu? Tidak bisa ngapa-ngapain, statis, tidak dinamis ya. Ini dalil a'rad. Demikian juga dinukil oleh Aristoteles dalam kitabnya Al-Fiziyah, kalau bahasa Arabnya fisik ya. Fisik ya. Dia menyebutkan juga hal yang sama. Aristoteles muridnya apa? Plato. Sama, dia mengatakan bahwasanya gerakan-gerakan yang ada ini menunjukkan adanya makhluk dan gerakan ini tidak mungkin muncul oleh kecuali penggerak sebelumnya dan penggerak sebelumnya tidak boleh mungkin bergerak kecuali penggerak sebelumnya sampai berpusat pada sesuatu yang tidak boleh apa? Bergerak, statis. Itulah dalil apa? A'rad, yang tidak boleh mengalami perubahan. Ternyata pendapat mereka ini semua diwariskan oleh Jahm bin Safwan. Kemudian karena di antara biografi Jahm bin Safwan dikatakan wa takallama bi kalamil mutakallimin. Orang-orang yang menyebutkan biografi Jahm bin Safwan mereka mengatakan Jahm bin Safwan dia berbicara dengan pernyataan-pernyataan ahlul kalam, ahli filsafat. Kemudian lari dari al-a'rad ini yang menyatakan Allah tidak boleh mengalami perubahan sama sekali, diwariskan oleh Kullabiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah dan Maturidiyah. Oleh karenanya Razi dari Asy'ariyah al-Asy'ariyah mutaakhirin. Apa kata Razi tadi yang bingung itu? Razi berkata dalam kitabnya Asasut Taqdis, Asas At-Taqdis.
Dan ini yang dibantah oleh Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Bayan Talbisul Jahmiyah. Dia mengatakan apa? Man arada an yashra' fil ma'arifil ilahiyah falyastahdits lahu fitratan ukhra. Yang artinya, barang siapa yang ingin masuk dalam pembahasan tentang ketuhanan, maka hendaknya dia bikin fitrah yang baru. Fitrah yang ada dia buang. Subhanallah. Dia tidak, karena fitrah yang ada yang sekarang kita miliki mengakui Tuhan di atas. Makanya Rozi mengatakan kalau Anda ingin bicara tentang Tuhan itu fitrah buang, kata dia. Dan ini perkataan siapa? Perkataan Aristoteles. Dia mengatakan berkata qala Aristoteles. Masya Allah. Dia menukil dalam kitab At-Taqdis. Berkata Aristoteles, barang siapa ingin bicara tentang Tuhan, ingin masuk dalam pembahasan ketuhanan teologi, maka hendaknya dia bikin fitrah yang baru. Gimana kalau Islam sesuai dengan apa fitrah? Fitrah manusia. Inilah sumber mereka kembali kepada ahli filsafat yang mereka akhirnya bingung sendiri ya. Mereka bingung sendiri. Gimana coba yang seperti kita jelaskan kemarin? Allah Maha mendengar pemandangan dan Allah Maha melihat suara. Gimana? Baik.